Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efek Jurnal Target. Baik rekan-rekan semua, update penerusan daripada video kemarin ya. Untuk saat ini tuh tanggal 19 Desember. Nanti untuk update-nya itu diperuntukkan sampai dengan besok malam ya, tanggal 20 Desember 2024. Sebelum masuk ke teknikalnya, seperti biasa ya, saran aja untuk rekan-rekan terutama yang pemula, dan kalau misalkan modalnya di bawah 100 ataupun 200 dolar standar ya, usahakan gunakan akun Sen terlebih dahulu untuk menekan risiko yang lebih minim. Untuk linknya itu ada di deskripsi. Brokernya ada EBS. Ini juga kalau misalkan mau buka standar pun juga ada, dan eksekusinya pun juga cepat ya, tidak request ataupun delay. Jadi kalau misalkan ada news besar pun kita masih tetap bisa eksekusi, baik masuk ataupun keluar posisi dengan cepat. Itu juga bisa ya. Dari segi pairnya pun lengkap, dari segi historinya pun kita masih bisa lihatin history. Contoh di gold itu kita bisa lihat di bawah tahun 2000 itu kita bisa cek masihan. Kemudian dari segi pair mayor minor, kemudian komoditi, kripto, misalkan oil ataupun gold, semuanya bisa di trade dengan menggunakan akun Sen ya. Nanti bisa dicek sendiri, untuk linknya ada di kolom deskripsi. Kemudian dari segi fundamentalnya, kesimpulannya daripada Powell kemarin itu mengarah ke hawkish ya, meskipun ada pemangkasan dari FOMC sebesar 25 basis point, tetapi untuk indeks dolar dan gold atau pair yang berhubungan dengan USD itu terutama di gold kemarin itu melemah secara signifikan ya. Jadi hati-hati aja untuk kedepannya. Kemungkinan jangka panjangnya ada potensi kemungkinan indeks dolar ini akan lanjut menguat ya. Kemudian dari Bank Sentral Jepang pun juga ada revisi, yang perkiraan sebelumnya ada kenaikan sebesar 25 basis point, ternyata direvisi tidak ada kenaikan. Tetap ya, harusnya ini yennya melemah lebih lanjut. Untuk saat ini yang barusan dirilis itu ada suku bunga dari Bank Sentral Inggris itu juga tetap tidak ada kenaikan ataupun tidak ada penurunan. Jadi nanti fokusnya adalah di press conference-nya nanti ya. Kalau dari Bank Sentral Inggrisnya ini masih berlangsung, tetap waspada aja. Terus jam setengah 9 malam nanti itu ada produk domestik bruto, diperkirakan ada sedikit penurunan dari 3% menjadi 2,8% ya. Tetapi klaim penganggurannya itu diperkirakan juga menurun. Kalau misalkan semakin kecil angka pengangguran dari Amerika ya, tentunya akan positif untuk ngedorong indeks dolar semakin menguat ya. Kemudian ada indeks manufaktur ini tetap waspada aja, karena data yang sebelumnya ini minus 5,5%, tetapi diperkirakan meningkat secara signifikan menjadi 2,9%. Terakhir adalah dari penjualan rumah lama di bulan November kemarin ya, yang akan dirilis nanti. Perkiraannya juga meningkat ya. Kalau misalkan dari segi data nanti yang akan rilis itu tentunya positif, ini bisa jadi indeks dolar akan lanjut menguat. Tetapi kalau misalkan nanti miss atau negatif, berpotensi untuk indeks dolarnya terkoreksi terlebih dahulu dari segi time frame jangka pendeknya sebelum ada kenaikan lebih lanjut ya. Masuk ke teknikalnya. Untuk pergerakan indeks dolar yang diantisipasi kemarin ya, kalaupun ada pernyataan dari Powell mengarah ke hawkish, kemungkinan akan lari ke atas, dan targetnya itu berada di kisaran level area 107.65 sampai dengan 108.34 ya. Dan ini sudah mendekati batasan pantau over untuk minggu ini, di mana resisten 3 dan 4 itu jatuh di antara 108.34 sampai dengan 108.700 pembulatan. Kalaupun untuk malam ini ada kenaikan dari segi indeks dolar, gambaran saya kemungkinan sudah tidak jauh-jauh di antara dua level area R3 dan R4 ya. Tetap waspadai potensi terjadi koreksi. Kalau misalkan terkoreksi, hati-hati, dikarenakan spek ke atas yang kemarin melewati level area resisten kedua yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support. Di sini kan tidak ada reaksi ya. Jadi ini ada potensi kalaupun nanti terkoreksi, kemungkinan dia akan kepental dan kembali ke atas. Kesimpulannya untuk indeks dolar ini, kalaupun ada penurunan atau koreksi ke bawah, zona pantaunya itu di antara 107.65 sampai dengan 107.500. Tetapi kalau misalkan lanjut naik, kemungkinan sampai dengan besok gambaran saya masih belum jauh-jauh di antara 108.34 sampai dengan 108.700 pembulatan ya. Selanjutnya untuk gold. Pergerakan untuk gold ini ekstrim kedorong ke bawah ya, secara otomatis planning sell yang kemarin di video yang terakhir kurang lebihnya sekitar 460 pip lah, harusnya ini dapat dan sudah clear ya, baik TP1 ataupun TP2 udah selesai. Kemudian di sini ketika harga kedorong ke bawah ini, hati-hati, dari segi daily-nya sudah terkonfirmasi harga mampu tutup di bawah support ke 2 weekly 2595, dan posisi harga saat ini itu terkoreksi ke atas dari segi time frame satunya. Tetapi cek di sini ya, ketika ada kenaikan di kiri di sini, waktu penurunan kemarin kan tidak ada reaksi,
drop ke bawah, kemudian harga naik, baru ada reaksi. Jadi ada potensi kemungkinan dari segi time frame kecilnya, koreksinya dari bawah di sini untuk gold ya, ini kemungkinan akan berakhir di level area di antara 2621 sampai dengan 2627. Jadi kuncinya untuk gold, selama harga tidak mampu tutup di atas 2627, kalau misalkan mau re-entry sell, tentunya ini nggak masalah. Yang akan menjadi next targetnya kembali lagi ke 2595, maksimum sedikit di atasnya 2575. Kemungkinan kalau misalkan rekan-rekan masih mau re-entry sell ya. Cuman untuk saya pribadi, saya udah out of market kurang lebih kemarin 460-an lah. Ada 3 atau 4 aku lupa kemarin itu posisi, semuanya clear di level area tersebut. Satu masih floating, itu yang saya tahan di minggu yang sebelumnya di area 2700-an ya, tinggal satu tok untuk posisi saya khusus untuk swing. Rencananya itu saya akan keluar di antara 2550 sampai dengan 2521 ya, ini untuk swingnya. Tetapi untuk day trade yang kemarin atau planning untuk minggu ini itu sudah clear semua. Kemudian sebagai kesimpulannya untuk gold ini, kalau misalkan ada kenaikan dan kehilangan level area 2627 ya, gambaran saya sampai dengan besok minim. Kalau misalkan mampu naik ke 2644 sampai dengan 2650, gambarannya masih minim, tetapi tidak menutup kemungkinan. Kurang lebihnya masih di bawah 25%. Jadi tetap fokusnya kalau rekan-rekan mau entry posisi ya, kalau mau cari ancang-ancang setup sell kembali, pastikan dua level area ini aman, terutama yang di 2627. Dari segi body candle-nya H4 tidak mampu tutup di atas level area tersebut, baru re-entry sell setelah keluar dari zona yang saya blokirin ini. Tentunya sih ini nggak masalah. Tetapi kalau misalkan mau entry sell sekarang ya, saya tidak menyarankan, mengingat nanti ada sedikit data juga dari Amerika yang akan dirilis. Takutnya ini nanti spek dulu ke atas sebelum muter balik ke bawah. Waspadai aja. Kalau misalkan antara 2 sampai dengan 3 jam ke depan harga masih belum mampu bergerak di atasnya 2627, setidaknya kalau mau cari ancang-ancang setup sell, pertimbangkan baik-baik dari segi jarak untuk stop loss itu kurang lebihnya 180 sampai dengan 190 pip. Ini kalau misalkan dapat harga sekarang. Tetapi kalau misalkan ada kesempatan harga sedikit ke dorong ke atas, tentunya dari segi jarak stop loss itu kurang lebihnya 120 sampai dengan 130-an pip ya. Tetapi dari segi targetnya, ruang gerak ini masih ada 200-an pip. Bawah itu kurang lebih sekitar 420-an pip, ini masih dapat ya. Tetapi sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa masing-masing. Kalau untuk saya, malam ini kunci berada di 2627 selama belum di break atau body candle dari segi time frame H4-nya belum mampu tutup di atas level area tersebut. Tunggu konfirmasi pembalikan arah. Planning adalah cari ancang-ancang setup sell. Targetnya pun lumayan besar ya. Untuk rekan-rekan yang sudah dapat kemarin ratusan pip ya, saran saya jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin. Kalau mau re-entry kembali, saran saya cuma satu, kurangi jatah lotnya untuk nekan resiko yang lebih minim kembali ya. Jadi jangan terlalu barbar. Kemudian kalau misalkan minggu ini gold mampu bergerak di bawahnya 2575 pembulatan ya, sedikit hati-hati. Masih ada batasan pantok overnya yang berlaku sampai dengan nanti di hari Jumat penutupan market ya. Support 3 dan 4 untuk minggu ini itu ada harga 2545 sampai dengan 2521. Ini kalau misalkan ekstrim volatile kedorong ke bawah, tidak menutup kemungkinan akan cepat dicapai. Untuk saat ini gambarannya harga menuju ke level area 2545 kemungkinan masih sangat minim, di bawah 25%. Tetapi kalau misalkan kembali ke 2595 sampai dengan 2575, ini masih ada peluang kurang lebihnya 55% ya. Ini gambaran saya. Terkecuali kalau misalkan ada body candle H4 minimal mampu tutup di atasnya 2627, kemungkinan ini tidak akan diambil untuk minggu ini. Tetapi kalau masih belum, persentasenya gambaran saya masih di atas 55%. Kalaupun skenario alternatif harga mampu bergerak di atas 2627, ringnya pun juga terbatas. Di kiri juga ada zona supply yang masih fresh bertumpuk dengan level area SRP 2644 sampai dengan 2650 yang akan menjadi zona pantau terdekat kalau misalkan gold ini lanjut ke atas ya. Jadi saya kalau disuruh memilih untuk saat ini antara buy atau sell, saya tetap mempertahankan cari ancang-ancang setup sell. Targetnya 2595 dan maksimum adalah di 2575. Kemudian untuk GBP USD, pergerakan untuk GBP USD ini statusnya juga sama, terkoreksi ke atas juga, tapi dari segi targetnya ini sebenarnya sih ngepres ya. Meskipun belum kena TP, harusnya ini rekan-rekan udah keluar ya, atau minimal yang masih bertahan, majukan stop loss, keluar sebagian posisi.
Kalau mau di-adjust ke bawah itu tentunya nggak masalah. Masih cukup ruang untuk GBP USD ini bergerak lebih dalam kembali ya. Tetapi waspadai zona minornya. Kalau misalkan level area SRP ini saya pecah di antara S2 dan S3-nya, tengah-tengah atau 50% di antara dua level area tersebut itu jatuh di kisaran Physico Perseval ya, bertumpuk di 1.2500 lah pembulatan. Ini kalau misalkan rekan-rekan mau adjust untuk target sebagai TP2 ya. Kurang lebih di sini tentunya sini nggak masalah, ruang geraknya pun juga masih cukup. Tetapi kalau misalkan mau planning, masih ada planning mau cari ancang-ancang setup sell ya, hati-hati dikarenakan harga ini kita lihatin dulu dari segi time frame H4-nya. Dari segi time frame H4 harga ini kan sudah terkoreksi, tetapi koreksinya itu mampu bergerak di atas support tetapi tidak bertahan lama, dan harga masih belum mampu mengambil zona tengah atau sebagai pivot weekly kembali ya. Jadi ada kecenderungan minimal H4 kalau ada body candle yang mampu tutup di bawahnya 1.2605, ada peluang besar level area 2500 akan dicapai. Dan untuk titik entry-nya silahkan dicari sendiri, tetapi kalau untuk referensi dari saya ya, ingat ini hanya referensi, disclaimer aja, bukan sinyal. Saya lebih prepare nyari ancang-ancang setup sell, intinya adalah di bawah 1.2638 pembulatan, usahakan di atasnya 1.2600 ya, kurang lebih ini saya gambar di tengah-tengah di sini aja. Tetapi kalau misalkan mau re-entry sell sekarang sih tentunya juga nggak masalah, tetapi dari segi jarak untuk stop loss-nya lumayan lebar banget. Kalau misalkan saya taruh di tengah-tengah, berharap harga ini ya kemungkinan ada sedikit pentalan kembali. Kalau misalkan ada kesempatan kedorong ke atas, tentunya risiko lebih minim, ruang gerak sekitar 45 ya, 45 pip. Sedikit di atas history high terdekat saat ini, tetapi dari segi targetnya itu lumayan lebar juga. TP pertama itu kembali di support kedua weekly, ruang gerak sekitar 85 pip. Kemudian target maksimum itu 125 pip, kemungkinan sih ini dapat ya, tetapi hati-hati, stop loss ini harus dipertimbangkan. Pergerakan volatile yang saat ini itu dampak dari suku bunga dan press conference-nya dari Bank Sentral Inggris ya, yang baru aja dirilis. Tetap waspadai pergerakan GBP USD. Bisa jadi ini nanti sebelum turun ke bawah, dari segi time frame kecilnya tidak menutup kemungkinan dia akan kembali dulu ke atas, baru drop secara signifikan, itu juga bisa terjadi. Kemudian untuk Euro USD, pergerakan untuk Euro USD ini udah clear ya, planning sell kemarin kurang lebihnya itu sekitar 85 pip dapat, jadi ini sudah nggak bisa dipakai lagi. Untuk zona pantau malam ini, harga ini kan statusnya mirip-mirip dengan gold atau GBP ya, ketika dia bergerak langsung dijebol support kedua weekly 1.0405 ini kan tidak ada reaksi, bablas ke bawah, dan baru saat ini terjadi reaksi di 1.0405. Kalau misalkan 2 sampai dengan 3 jam ke depan harga tidak mampu bergerak minimal ya, break high terdekat yang berada di sini, ada potensi kemungkinan akan lanjut ke dorong ke bawah. Tentunya ini saya lebih prepare kalau misalkan rekan-rekan mau re-entry sell ya, kurang lebih usahakan di bawah support kedua weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten. Dari segi jarak untuk stop loss, ruang gerak sekitar 35 pip, maksimum adalah 40 pip, tetapi ini rawan kesabet ya, karena untuk planning minggu ini udah clear. Kemudian dari segi targetnya, pentokin sekalian di support 3, ruang gerak sekitar 65 pip, maksimumnya ya sampai dengan menjelang penutupan market besok ini, ruang gerak sekitar 95 pip lah, sedikit berada di atasnya support 4 weekly yang berada di 1.0299 ya, di antara level area tersebut. Tentunya ini sesuaikan juga dengan analisa masing-masing ya. Kemudian untuk AUD USD, pergerakan untuk AUD USD ini udah clear juga, planning sell kemarin, antisipasinya adalah sedekat mungkin di zona yang saya blok merah di sini ya, kurang lebih itu dipasin juga sentuhan pertama di zona yang saya blok merah di sini ya, pas di bawah level area tersebut harga ini langsung bergerak balik ke bawah, didominasi juga dengan pernyataan Powell yang hawkish. Secara otomatis kurang lebih 75 pip planning sell kemarin ini udah clear, harga ini sudah mencapai batasan pantau over minggu ini yang berada di support 34 0.6223 sampai dengan 0.61900. Biasanya kalau misalkan dia mencapai batasan pantau overnya, break atau tidak break, ada potensi kemungkinan akan terkoreksi lebih dulu. Kita lihatin dulu untuk normal koreksinya ya, zona tengah atau sebagai pivotnya di antara support kedua sampai dengan support ketiga weekly, kurang lebihnya kalau misalkan saya pecah untuk level area SRP-nya itu kurang lebih pas saat ini itu mencapai zona tengahnya di blok merah yang ada di kisaran level area tersebut, dengan batas atasnya itu 0.6266 ya. Untuk kuncinya, selama blok merah ini bertahan, hati-hati, masih ada potensi kemungkinan akan kembali ke bawah menuju
di antara support 3 dan support 4 weekly. Tetapi kalau misalkan kehilangan level area yang saya blok merah di sini, kenaikannya pun terbatas, kemungkinan akan ada pentalan atau reaksi ketika mencapai level area 0.6291 ya. Jadi saya lebih prepare cari ancang-ancang setup sell, tetapi ini masih off dulu ya untuk rekan-rekan yang mau re-entry kembali, tetapi tetap konsisten, jangan terlalu overload. Kalau misalkan planning saya gambar, ini sementara off dulu ya, nanti sesuaikan juga dengan analisa masing-masing. Dari segi targetnya, kalau mau re-entry sell ya, sedikit di atas support 4 weekly tentunya sini nggak masalah, masih ada ruang 50-an pip lah kurang lebih. Tetapi dari segi jarak stop lossnya, kalau misalkan zona blok merah ini aman, kurang lebih sekitar 25, maksimum tidak boleh lebih dari 30 pip. Ini gambaran saya untuk AUD USD malam ini sampai dengan besok ya. Tetapi kalau kehilangan level blok merah, kemungkinan referensi yang kedua, planning sell itu kemungkinan akan bergeser di bawah 0.62900, kurang lebih ada di sini. Dari segi jarak stop lossnya itu ruang gerak sekitar sama 30 pip, sedikit di atasnya zona supply yang ada di sini. TP pertama untuk targetnya 60 pip, support 3, sedikit di atas support 4 itu sebagai TP kedua, ruang gerak sekitar 90-an pip ini kemungkinan ya. Ini tetapi untuk planning yang kedua ini gambaran saya 30% kemungkinan masih belum akan diambil, tapi waspadai planning yang pertama. Kemudian untuk USD CAD, pergerakan untuk USD CAD ini sudah break di batasan pantau over sebagai R4 untuk minggu ini itu berada di 1.4410 pembulatan ya. Seperti biasa, break atau tidak break ada potensi terkoreksi, dan saat ini tuh kejadian. Penurunannya itu masih di retest di level area resisten 3 weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support. Untuk kunci malam ini, kalau misalkan kehilangan level area resisten 3 atau saat ini berubah fungsi sebagai level area support, ini saya pecah dulu untuk level area SRP-nya. Normal untuk koreksinya itu kembali di 50%-nya ya, itu di demand yang ada di sini. Kurang lebihnya pun ini jatuhnya juga pas ya di zona yang saya blok merah di sini. Ini antisipasi kalau misalkan dia terkoreksi dulu sebelum lanjut ke atas. Tetapi untuk USD CAD saat ini saya tidak ada gambaran baik entry buy ataupun sell ya. Kalaupun nanti mau terkoreksi kembali ke zona yang saya blok merah di sini, baru kemungkinan referensi buy itu akan ada kembali. Tetap waspada aja. Untuk pergerakan USD CAD, mengingat untuk minggu ini itu sudah mencapai batasan pantau over di mana dia sudah break di level area resisten 4. Kemudian untuk USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss planning kemarin adalah buy, dan statusnya itu sudah mencapai TP pertama ya di resisten ke-2 weekly. Kurang lebih pas di level area tersebut, sedikit break sebenarnya, tetapi harga ini kan terkoreksi kembali ke bawah ya. Ini untuk rekan-rekan yang ada entry posisi buy kemarin, setidaknya ketika mencapai level area TP pertama yang ada di sini kemarin, itu sudah harus dimajukan stop loss keluar sebagian posisi, tentunya ini lebih oke ya. Untuk zona pantaunya malam ini, kurang lebihnya tetap zona yang saya blok hijau di sini itu tetap menjadi zona pantau yang berlaku malam ini sampai dengan besok. Untuk kuncinya itu berada di 0.8914 ya, selama tidak kehilangan level area tersebut. Tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Planning adalah re-entry buy kembali, itu masih berlaku. Cuman ini masih belum ya, ini off dulu, nanti pantau aja. Mudah-mudahan sih masih ada kesempatan harga sedikit kedorong ke bawah untuk menekan risiko yang lebih minim. Kalaupun itu terjadi, cari di antara 0.8945 dan di atasnya 0.8914 dengan jarak untuk stop loss itu berada di low kurang lebihnya di hari Senin kemarin. Itu kalau misalkan saya gambar ya, dari titik high-nya minggu yang lalu 52 sampai dengan 53 pip lah. Ini kalau misalkan dapat di sini, ini sebagai jarak untuk stop loss. Tetapi kalau misalkan ada sedikit kesempatan kedorong di tengah-tengah level blok hijau, tentunya risiko lebih minim ya. Nanti sesuaikan juga dengan planning dan analisa masing-masing. Tetapi dari segi targetnya, TP pertama adalah di high kemarin ya, kurang lebih 75 pip, ini sebagai TP pertama. TP keduanya itu masih tetap resisten 3 weekly yang berlaku untuk minggu ini, masih ada ruang sekitar 150-an pip lah kurang lebih, taruh sedikit di bawah level area tersebut. Kemudian terakhir adalah untuk USD Yen ya. Pergerakan untuk USD Yen setelah revisi ternyata tidak ada kenaikan suku bunga sebesar 25 basis point, dan kenyataannya flat, tetap tidak ada kenaikan ataupun tidak ada penurunan. Yen ini langsung melemah, USD JPY langsung lari ke atas. Untuk zona pantaunya, sebagai batasan pantau overnya minggu ini R3 dan R4 itu jatuh di 157.22 sampai dengan 158.24, dan status saat ini itu sudah hampir tercapai ya untuk level area tersebut. Untuk planning saya sudah nggak ada kalau misalkan di Yen ini ya, karena cepat banget lari ke atasnya. Kalau kita lihatin dari pernyataan Powell yang hawkish ya untuk dini hari tadi,
tidak menutup kemungkinan jangka panjangnya USD JPY itu bisa jadi akan mencapai level area di antara 160 kembali. Waspadai level area tersebut. Untuk saat ini saya tidak ada planning, tetapi untuk rekan-rekan yang ada entry posisi buy, perhatikan baik-baik, mengingat untuk minggu ini sudah hampir mencapai batasan pantau over di mana R3 157.22, R4 itu 158.24 ya. Biasanya ketika mencapai zona yang saya blok biru di sini atau sebagai batasan pantau overnya untuk minggu ini, break atau tidak break, biasanya akan ada koreksi dulu. Antisipasi terjadinya koreksi, pantau kurang lebihnya ya, resisten 2 weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support 155.17. Selama tidak kehilangan level area tersebut, cari pola pembalikan arahnya, bullish engulfing, doji hammer, atau pola-pola yang lain untuk pembalikan arah, re-entry buy kembali. Tetapi kalau kita lihatin dari segi level area SRP ya, ini kalau misalkan saya pecah antara R3 dan R2 weekly, zona tengahnya itu jatuhnya di kisaran level area 155.94 ya, atau sebagai psikopres levelnya 156 lah, kurang lebih ada di sini. Cek aja mampu atau tidak ke dorong ke bawah. Jadi untuk antisipasinya potensi terjadi koreksi, kalau misalkan USD JPY ini mau turun ya untuk koreksi, pantau di antara dua level di sini. Di antara 156 itu yang pertama, normalnya itu berada di 155.17. Di antara dua level area tersebut kemungkinan ada potensi cari ancang-ancang setup buy kembali, tetapi dari segi targetnya 158.25 itu TP pertama. TP keduanya kalau misalkan mau cari ancang-ancang setup swing ya, perhatikan level area 160 yang ada di sini ya, ada peluang kemungkinan akan dicapai. PR-nya adalah menunggu titik ideal untuk cari ancang-ancang setup buy itu ada di mana, itu yang akan menjadi PR untuk saat ini ya. Kalau gambaran saya cek di antara zona yang saya blok merah di sini, kurang lebihnya 156 itu level pertama, level kedua itu 155.200 pembulatan. Selama tidak kehilangan level area tersebut, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Planning adalah cari ancang-ancang setup buy. Oke, ini gambaran saya untuk beberapa pair dan gold ya. Ingat, minggu ini sudah banyak yang TP, dan itu kalau di total, saya masih belum total semuanya, tetapi pastinya itu lebih dari 600 pip untuk satu hari kemarin aja ya, belum di hari-hari yang sebelumnya. Tetap jangan overload, jangan overtrade, disiplin. Gunakan jurnal untuk menekan risiko yang lebih minim tentunya ya, dan terutama untuk akun sen, untuk pemula. Jadikan video ini sebagai referensi aja, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.